apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Coba dicek kanan kirinya, apakah ada teman yang nggak masuk? Masuk semua. Oke, baik, masuk semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita mau nyanyi dulu nih. Nyanyi Garuda Pancasila. Boleh kita ya, anak-anak berdiri dulu biar tambah semangat. Boleh Bu. Ya. Lagu si kecil. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu. Patriot proklamasi. Oke, boleh duduk lagi ya anak-anak. Nah, pada tadi kita udah nyanyi, tapi kayaknya masih pada kurang semangat nih. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Pada tahu kan tepuk semangat kayak gimana? Tahu. Oke, boleh ya kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Wah, bagus, sudah pada semangat nih. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai aturan di lingkungan sekitar. Sebelum mulai belajar, Ibu mau nanya dulu nih. Kira-kira kalau di rumah anak-anak biasanya disuruh tidur jam berapa nih kalau malam? Jam 9 udah suruh tidur Bu. Jam 9 ada lagi? Jam 8 Bu. Jam 8. Oke, nah kira-kira kalau misalnya kita tidurnya lewat dari jam 9 atau jam 8, misalnya kita tidur jam 10, jam 11, kira-kira kita bakalan diapain? Diomelin. Nah, tidur di jam 8 atau jam 9 itu adalah salah satu aturan yang ada di rumah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengertian aturan, tujuan aturan, dan juga contoh aturan. Di mana setelah belajar materi ini, Ibu harap anak-anak nantinya dapat menjelaskan apa sih pengertian dari aturan, kemudian aturan jenis-jenis aturan itu sendiri, tujuannya untuk apa. Lalu Ibu harap anak-anak tuh bisa tahu gitu, kalau misalnya kita melanggar aturan, apa sih yang kita dapat. Kemudian juga Ibu berharap anak-anak bisa menerapkan sikap dan perilaku yang menaati aturan di lingkungan sekitar. Oke. Jadi, apa sih itu aturan? Aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku atau perbuatan diri kita. Nah, kira-kira kenapa ya kita butuh aturan? Agar hidup kita lebih nyaman, kemudian lebih aman, lebih tertib. Lalu, tadi kan kita udah tahu ya, salah satu contoh aturan di rumah yaitu tidur tepat waktu. Terus apa lagi kira-kira? Kayak contoh aturan di rumah yang biasanya kalian tahu nih. Merapikan mainan setelah bermain. Merapikan mainan setelah bermain. Terus apa lagi? Gak boleh main HP lama-lama. Gak boleh main HP lama-lama. Oke, betul. Jadi tadi tidur tepat waktu, merapikan mainan, tidak boleh bermain HP lama-lama. Kemudian biasanya juga kita harus mencuci tangan sebelum makan, kita harus mandi 2 kali sehari. Itu merupakan aturan yang ada di lingkungan rumah. Kemudian kalau contoh aturan di lingkungan sekolah, Pakai seragam. Terus Gak boleh telat Bu. nggak boleh telat, berarti harus datang tepat Waktu. waktu. Terus apa lagi? Harus hormatin guru. Harus menghormati guru. Oke, betul ya. Nah, kalau misalnya kita melanggar salah satu aturan yang ada di sekolah, maka kita akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Biasanya disetrap ya, Mas. Upacara. Oke, berikutnya contoh aturan di masyarakat nih. Kira-kira kalau misalnya kalian lagi main di taman bermain, ada nggak sih aturan? Ada. Contohnya apa? Harus tertib. Harus bareng-bareng mainnya sama yang lain. Terus apa lagi? Gak boleh merusak tanaman Bu. Gak boleh merusak tanaman. Terus Kalau habis jajan buang sampahnya pada tempatnya. iya betul, kalau misalnya kita jajan nih dekat rumah harus buang sampah di tempatnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh beberapa contoh aturan di masyarakat. Nah, oke, karena barusan Ibu sudah menjelaskan terkait aturan-aturan yang ada di rumah, kemudian di sekolah dan di masyarakat, sekarang kita akan masuk ke dalam pengerjaan LKPD. Ibu mau kalian buat kelompok dulu jadi 3 dengan cara setiap orang berhitung 1, 2, 3. Mulai dimulai dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nah boleh sekarang duduknya pindah ke masing-masing kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok
Oke, duduk sama kelompoknya masing-masing. Oke, dan sekarang boleh setiap kelompok kirim perwakilannya buat ngambil KPD yang ada di depan. Oke, nah sebelum anak-anak mengerjakan LKPD ini, Ibu mau jelasin sedikit nih. Jadi dalam LKPD itu kan ada sebuah kasus yang mana berbeda setiap kelompok. Nah, Ibu harap anak-anak baca dengan teliti dulu kasusnya, kemudian anak-anak tuh diskusikan dengan kelompoknya kira-kira apa saja apa saja yang diperlukan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Kemudian setelah kalian berdiskusi, kalian paparkan hasil presentasinya ke depan. Apakah dapat dipahami terkait pengerjaan LKPD-nya? Paham. Oke, udah paham semua ya? Oke, boleh. Kira-kira butuh waktu berapa menit nih? 10 menit cukup? Oke, kalau begitu boleh dimulai dari sekarang ya. Yeah. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, karena udah pada selesai ngerjain LKPD-nya, siapa yang mau maju nih perwakilan kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusinya? Ayo, siapa yang mau maju? Gak usah ngomong, gak usah takut salah, kita di sini belajar bareng-bareng ya. Oke, boleh Salwa. Jadi di sini kelompok saya dapat kasus tentang penduduk membuang sampah rumah tangga ke sungai dan menyebabkan sungai menjadi bau tidak sedap. Aturan yang dilanggar oleh warga itu yaitu membuang sampah sembarangan ke sungai. Nah, dampak jangka panjangnya itu berupa air sungai menjadi kotor dan timbul bau yang tidak sedap. Dan mengapa penting untuk menjaga kebersihan sungai? Menjaga kebersihan sungai agar sungai tidak tercemar bau dan sungai dapat dilihat dengan sedap dipandang. Terus di sini contoh melanggar aturan itu ada mencontek dan membuang sampah sembarangan, dan contoh mematuhi aturan itu ada membersihkan mainan dan menghormati guru. Contohnya salim ketika bertemu. Oke, gimana nih jawaban Salwa? Benar atau salah? Benar. Oke, betul Salwa. Makasih ya Salwa, jawabannya udah bagus banget, boleh belajar. Oke, karena kita sudah selesai belajar pada hari ini, kira-kira ada nggak yang mau ditanyain terkait aturan yang ada di lingkungan sekitar ini? Apa sudah dipahami semua? Paham. Oke, karena sudah dipahami semua, kira-kira ada yang berani nggak nih buat kasih kesimpulan apa sih yang udah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, boleh Tiara. Jadi kita udah belajar tentang aturan. Jadi aturan itu diperlukan dalam kehidupan masyarakat, keluarga, dan juga di sekolah itu supaya kita hidupnya tertib, aman, sama nyaman, Bu. Oke, bagus banget nih jawabannya. Boleh tepuk tangan buat Tiara. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mau kasih soal evaluasi dulu nih. Tolong dikerjakan secara individu dan jangan menyontek karena menyontek melanggar aturan. Oke. Oke, apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah, Bu. Oke, boleh dikumpulkan ya. Oke, baik, karena kita tadi sudah belajar, kita sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan soal evaluasi. Jadi hari ini kita segitu saja belajarnya. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Mungkin boleh ada yang mau mimpin doa?
untuk menutup pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, boleh Aisyah. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aisyah. Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum